lagi dalam YouTube channel saya. Sebelumnya diucapkan terima kasih kepada saudara-saudari sekalian yang telah menonton, like, komen, bahkan subscribe YouTube channel saya. Kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai kita sekalian dalam situasi dan kondisi apapun kita, dimanapun kita berada. Saudara-saudari, sebagaimana yang telah saya sampaikan pada video-video saya sebelumnya, bahwa di dalam YouTube saya akan membagikan kepada saudara-saudari sekalian konten-konten edukasi yang berkaitan dengan materi administrasi gereja baru. Sekiranya bahwa apa yang saya share kepada saudara-saudari sekalian dapat menambah wawasan dari saudara-saudari sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan share dan membagikan kepada saudara-saudara sekalian kelanjutan dari materi administrasi gereja baru di dalam cakupan dimensi yang ketiga, yakni mengenai dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Ketika berbicara mengenai manajemen dan kepemimpinan gereja ini, hal ini berarti bahwa kita patut untuk menelusuri secara bersama-sama mengenai manajemen dan kepemimpinan gereja. Nah, kepemimpinan atau kata pemimpin ini secara harfiah berasal dari bahasa Inggris, yakni leader. Leader ini artinya seseorang yang bergerak lebih awal, seorang yang mempelopori, seseorang yang bisa untuk berdiri di depan, dan seseorang yang bertindak sebagai penunjuk. Nah, saudara-saudari, ketika dikaitkan dengan administrasi gereja baru ini, maka kita akan mengenal secara bersama-sama jenis-jenis kepemimpinan, juga kemudian gaya-gaya kepemimpinan, bahkan hal-hal yang berkaitan dengan level kepemimpinan itu sendiri. Oleh karena itu, mari untuk kita simak secara bersama-sama. Kepemimpinan ini memiliki jenis-jenisnya. Di antara yang pertama itu ialah kepemimpinan keturunan. Kepemimpinan keturunan ini biasanya seorang pemimpin yang ada itu dipilih secara terpaksa, dan juga pemimpin tersebut memiliki keturunan sebagai seorang pemimpin. Jadi tidak berdasarkan atas potensi yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Lalu yang kedua ini ialah pemimpin resmi dan pemimpin tidak resmi. Seperti namanya, pemimpin resmi itu pemimpin yang dipilih secara resmi dan memiliki nama jabatannya, seperti gubernur, bupati, wali kota, dan sebagainya. Lalu kedua ialah pemimpin tidak resmi. Pemimpin tidak resmi ini pemimpin yang pastinya dipilih secara tidak resmi dan biasanya itu ada di dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga itu ialah pemimpin ideologis dan eksemplaris. Pemimpin ideologis itu pemimpin yang potensinya itu berkaitan dengan gagasan atau pola pikir yang dimilikinya, yang kemudian mampu untuk mempengaruhi orang-orang yang menjadi pengikutnya. Dan pemimpin eksemplaris ini ialah pemimpin yang memiliki cara hidup yang menjadi sumber perhatian dari orang-orang pengikutnya, dan kemudian dijadikan sebagai pemimpin yang diharapkan cara hidupnya itu bisa untuk diteladani oleh orang-orang di sekitarnya. Dan yang terakhir itu ialah pemimpin organisatoris. Pemimpin organisatoris ini sumber dari apa yang menjadi daya tariknya sebagai seorang pemimpin itu ialah kemampuan organisatornya. Jadi pemimpin organisatoris ini ialah seorang pemimpin yang mampu untuk kemudian dia menyusun rencana kerja, dan juga dia mampu untuk mengatur jam kerjanya secara efisien. Akan tetapi kelemahan dari pemimpin ini ialah terkadang dia menyampaikan hal-hal yang dipandangnya bagus, tetapi belum tentu oleh orang-orang di sekitarnya itu menganggap bahwa hal itu baik, ya. Lalu kemudian kita beralih pada gaya-gaya kepemimpinan ini.
Jadi ketika berbicara mengenai gaya kepemimpinan ini sebenarnya memiliki tiga gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama kepemimpinan autokratis. Nah, kepemimpinan autokratis ini seperti namanya bahwa pemimpin itu ialah seorang pemimpin yang otoriter. Seorang pemimpin yang otoriter itu dia adalah seorang pemimpin yang memakai akan kekuasaannya untuk berlaku secara mutlak. Dia menganggap bahwa kekuasaannya itu ialah kekuasaan mutlak yang bisa untuk mempengaruhi, bisa untuk memerintah akan bawahan-bawahannya. Lalu pemimpin yang kedua itu pemimpin yang liberal. Pemimpin yang liberal ini dipandang tidak menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Sebab ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia justru melupakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya untuk mampu mengarahkan bawahannya, mampu untuk memberikan perhatian, mampu untuk mempengaruhi bawahannya, tetapi dia hanya memberikan ruang seluas-luasnya pada bawahannya untuk bisa bertindak dan berlaku. Nah, hal ini tentu jika dibiarkan secara terus-menerus akan mengakibatkan hal-hal yang bisa menyimpang, terutama di dalam sebuah organisasi, dalam sebuah kelompok. Nah, yang ketiga ini ialah gaya kepemimpinan yang paling direkomendasikan, yakni gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis ini gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin itu mampu untuk mendengar apa yang menjadi aspirasi dari bawahannya, dan dalam pengambilan sebuah keputusan itu secara mufakat atau berdasarkan dari kesepakatan bersama, sehingga dengan demikian baik itu pemimpin maupun bawahan mampu untuk bekerja sama demi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati atau yang telah menjadi target begitu. Nah, ketika berbicara juga mengenai kepemimpinan ini, menurut George Terry mengungkapkan bahwa kepemimpinan itu ialah suatu kondisi di mana seorang pemimpin itu mampu untuk mempengaruhi orang-orang yang berada di sekitarnya untuk kemudian bisa dan mampu untuk berusaha dan bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ketika dikaitkan dengan administrasi gereja baru, maka yang menjadi pertanyaannya ialah bagaimanakah seorang pemimpin gereja itu bertindak layaknya sebagai seorang pemimpin? Tentu yang paling diutamakan ialah seorang pemimpin itu ialah seorang pemimpin yang harus takut akan Tuhan. Seorang pemimpin itu ketika dikaitkan juga dengan manajemen, artinya dia bisa untuk menjadi seorang leader yang baik, dia mampu juga menjadi seorang manajer yang baik, di mana mampu untuk memanage sistem yang berada dalam penata layanan gereja. Nah, hal berikutnya yang perlu untuk dimiliki oleh seorang pemimpin itu ialah dia mampu untuk mengetahui berada di level manakah dia sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu harus memiliki level kepemimpinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang dipimpinnya, sehingga memudahkan dia untuk bisa mengarahkan, bisa untuk akan menunjukkan hal-hal yang dipandangnya patut untuk dilaksanakan dan mencapai tujuan bersama. Nah, saudara-saudari, selanjutnya ketika menjadi seorang pemimpin itu dia harus mampu untuk memiliki spiritualitas yang baik dengan Tuhan, atau harus memiliki iman percaya di mana itu berdasar atas Alkitab dan juga pada apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika menjadi seorang pemimpin perlu untuk menjadi seorang pemimpin yang berhikmat dan berkarisma. Lalu kemudian harus memiliki karunia sebagai seorang pemimpin. Tentu ini menjadi hal yang tidak mudah menjadi seorang pemimpin di masa kini, apalagi kita ketahui bersama bahwa di masa-masa sekarang ini seorang pemimpin itu memiliki tantangan yang cukup besar, baik itu di dalam kepemimpinannya maupun juga di luar dari daerah kepemimpinannya, tetapi memiliki dampak yang besar bagi apa yang dipimpinnya. Nah, saudara-saudari, oleh karena itu ketika menjadi seorang pemimpin di dalam gereja, ingatlah untuk selalu menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, dan
teruslah untuk membangun spiritualitas yang baik dengan Tuhan, lalu mengetahui apa yang menjadi level yang dimilikinya sebagai seorang pemimpin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan seputaran dimensi yang ketiga ini mengenai dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Nantikan video-video saya selanjutnya mengenai dimensi-dimensi selanjutnya